Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati, sahabat Al-Mukhtar TV yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami memiliki satu cerita yang indah yang ingin kita sampaikan di dalam kesempatan kita kali ini, yang insya Allah mengandung suatu hikmah yang bisa kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kisah di mana Nabi Zakaria alaihissalam yang tidak pernah berputus asa dan tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi Zakaria alaihissalam mengetahui bahwa ia sedang berada di dalam keadaan yang sangat sulit dalam tercapainya doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apakah doa yang ia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahkan seorang anak untuknya. Lalu apa yang membuat keadaannya sangat sulit untuk tercapainya doa tersebut? Ternyata Nabi Zakaria alaihissalam telah lanjut usia. Dalam riwayat mengatakan bahwasanya Nabi Zakaria alaihissalam telah berumur 124 tahun dan istrinya Elizabeth telah berumur 84 tahun dan telah divonis bahwasanya ia tidak bisa mendapatkan seorang anak atau divonis sebagai wanita yang mandul. Cerita ini telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam yang berbunyi, Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria alaihissalam berkata, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, sungguh tulangku telah melemah dan kepalaku telah penuh dengan ubat dan aku masih belum kecewa dalam berdoa kepadamu. Wa kanat imraati aqira, padahal istriku telah divonis sebagai wanita yang mandul. Masya Allah, kawan-kawan sekalian. Dalam keadaan yang seperti ini, Nabi Zakaria alaihissalam masih mengatakan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Kawan-kawan sekalian, apakah Anda tahu apa arti dari perkataan ini? Arti dari perkataan ini adalah walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Karena aku yakin apa yang telah kupanjatkan pasti akan Engkau kabulkan. Maka aku tidak pernah merasa apa yang telah kupanjatkan akan berakhir sia-sia. Masya Allah. Dalam keadaan yang seperti ini, Nabi Zakaria alaihissalam masih berhusnuzon dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana cerita selanjutnya? Yuk kita simak sama-sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Maryam ayat 7. Ya Zakaria, inna Allah yubashshiruka bi ghulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami memberikan satu kabar gembira, yaitu kelahiran seorang anak yang bernama Yahya. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Dan Allah pun memberikan nama anak tersebut dengan nama Yahya. Apakah kalian tahu apa arti Yahya? Yahya artinya adalah yang hidup. Seakan-akan Allah melahirkan, Allah memberikan kelahiran seorang anak yang hidup di dunia ini dengan ketakwaan, yang hidup di dunia ini dengan kesalehan, dan hidup di dunia ini dengan pengabdian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah hidupkan mata hati dan panca inderanya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Selanjutnya kita sambung di dalam surat Ali Imran ayat 39.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin." Seketika malaikat menyapa Nabi Zakaria alaihissalam. Yang ketika itu Nabi Zakaria alaihissalam sedang berdiri melaksanakan sholat di dalam mihrabnya. Ya Zakaria, ya Zakaria, wahai Zakaria, sesungguhnya Allah memberikan satu kabar gembira berupa kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam. Tidak hanya itu, Allah juga memberikan bonus atas terkabulnya doa Nabi Zakaria alaihissalam, yaitu musaddiqan bi kalimatin minallah, yaitu kelak Nabi Yahya alaihissalam akan menjadi orang yang membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu? Tidak. Wa sayyida, dan ia kelak akan menjadi seorang teladan. Hanya itu? Wa hasura, dan ia juga kelak akan bisa menahan diri dari hawa nafsu. Dan hanya itu? Tidak. Wa nabiyyam minas salihin, dan kelak Nabi Yahya alaihissalam akan menjadi seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Allah tidak hanya mengabulkan doa Nabi Zakaria alaihissalam, tetapi Allah juga memberikan bonus yang banyak kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Yuk kita lanjut ceritanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Wahai Yahya, kata Allah Subhanahu wa taala, peganglah kitab Taurat ini dan pelajarilah dengan sungguh-sungguh. Wa atainahul hukma sawiyya, dan kami telah memberikan ilmu hikmah selagi ia masih kecil. Masya Allah. Wa atainahul hukma sabiyya, ketika Nabi Yahya alaihissalam masih kecil, Allah telah memberikan ilmu hikmah kepada Nabi Yahya alaihissalam. Kita lanjut lagi. Wa hananan min ladunna wa zakah, dan Allah memberikan kasih sayang yang amat besar kepada Nabi Yahya alaihissalam. Wa zakah, dan Allah membersihkan Nabi Yahya alaihissalam dari segala macam dosa. Ya Allah. Hanya itu? Wa kana taqiyya, dan Allah juga menjadikan Nabi Yahya alaihissalam sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apakah ada bonus-bonus lagi yang Allah berikan? Yuk kita lanjut. Wa barram biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Dan Allah menjadikan Nabi Yahya alaihissalam orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah. Hal ini adalah impian yang sangat indah bagi kedua orang tua terhadap anaknya, yaitu bisa mendapatkan anak yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Walam yakun jabbaran 'asiyya, dan Allah juga tidak menggolongkan ia sebagai orang-orang yang sombong dan juga tidak menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kedua orang tuanya. Dan Allah memberikan bonus kepada Nabi Yahya alaihissalam, yaitu wasalamun alaihi yauma wulid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Dan Allah memberikan bonus bahwa ia diberikan rasa aman dan kesejahteraan di hari ia lahir, dan di hari ia wafat, dan di hari ia ketika dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah hakikat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu kita mendapatkan kebaikan di dunia
dan juga kita mendapatkan kebaikan di akhirat nanti. Itu adalah suatu tujuan yang sangat indah bagi seorang hamba. Kawan-kawan sekalian, sahabat Al-Mukhtar TV, dimanapun kalian berada. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bonus yang amat banyak kepada Nabi Zakaria alaihissalam? Karena Nabi Zakaria alaihissalam telah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yakin bahwa setiap apa yang ia panjatkan pasti akan Allah kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Maka kawan-kawan sekalian, satu hal pelajaran yang bisa kita ambil dalam cerita ini adalah ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan segala doa kita. Walaupun Allah akan mengabulkan dengan salah satu di antara 3 cara. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apa yang kita panjatkan. Ketika kita memanjatkan satu hal, maka Allah langsung akan mengabulkannya. Yang kedua, Allah akan menunda terkabulnya doa yang kita panjatkan, tetapi Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat agar kita mendapatkannya, di waktu yang terbaik. Yang ketiga adalah Allah akan mengganti apa yang kita panjatkan, apa yang kita doakan dengan satu hal yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui sesuatu yang lebih baik untuk hambanya. Dan seorang hamba tersebut kadang tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Saya Abdul Qahir Usumuddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.